Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Mika Amelia SPD MPD yang kami hormati beserta teman-teman yang kami banggakan. Ada sedikit pepatah dari saya, anak muda memang minim pengalaman, maka dari itu tak tawarkan masa lalu, tapi ia tawarkan masa depan. Kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan materi tentang kewajiban dan hak negara dalam demokrasi. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tatkala wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambaan total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Selanjutnya, para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijajah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang berpantarel, sambung menyambung dan tanpa henti, sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan, dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan wajib negara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan menurut teori orelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme. Ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada kolerasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengan tidak pantas disebut hak. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama ada Magna Carta, yaitu piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atau bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Yang kedua, ada Revolusi Amerika, yaitu perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Yang ketiga ada Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada kerajaannya sendiri, yaitu Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut, yang dapat diartikan pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Bagaimana dengan sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia? Pemahaman hak asasi manusia di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangan pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia dibagi dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945 dan periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Pelajarilah ihwal pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia dalam setiap periode tersebut, siapa aktornya, dan bagaimana titik berat perjuangannya. Mengapa muncul deklarasi ini? Dinyatakan bahwa deklarasi ini diadakan karena di Barat ada tradisi menjunjung tinggi kebebasan dan individualis, sedangkan di dunia Timur, konsep tanggung jawab dan komunis itu lebih dominan. Konsep kewajiban berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Hak lebih terkait dengan kebebasan, sedangkan kewajiban terkait dengan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap moral, berfungsi sebagai kendala alamiah dan sukarela terhadap kebebasan yang dimiliki orang lain. Akhir-akhir ini, kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan.
yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, tiba-tiba menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku, dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan, yang lebih drastis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Konsep dasar hak, kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang dapat dituntun secara paksa. Kemudian kewajiban, beban untuk memberikan atau melakukan sesuatu demi pihak lain. Teori kolerasi, hak dan kewajiban bersifat timbal balik, tidak dipisahkan. Mill 1196, kebebasan tidak boleh merugikan orang lain. Sumber politik, beberapa tuntutan reformasi itu adalah yang pertama, mengamandemen UUD NRI 1945, penghapusan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang ketiga, mewujudkan kebebasan pers. Yang terakhir, mewujudkan kehidupan demokrasi. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang terakhir, menerima secara selektif unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Bagaimana ketentuan mengenai perekonomian nasional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum diubah, ketentuan ini diatur dalam bab 14 dengan judul Kesejahteraan Sosial terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, judul bab memiliki perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara, pasal 30 ayat 1 UUD NRI 1945. Namun setelah perubahan UUD NRI 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan UUD NRI tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1 UUD NRI 1945 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Aturan dasar perihal hak asasi manusia telah diatur secara detail dalam UUD NRI tahun 1945. Coba Anda analisis pasal-pasal tersebut di atas. Hak-hak asasi apa saja yang dijamin dalam UUD NRI tahun 1945? Anda dibandingkan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia, Universal Declaration of Human Rights. Adakah kesamaan commonality di antara keduanya? Adakah hal yang spesifik yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945 yang berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam The Universal Declaration of Human Rights? Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara itu ada 4. Yang pertama agama, yang kedua pendidikan dan kebudayaan, yang ketiga perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir yaitu pertahanan dan keamanan. Sekian materi dari kami, semoga menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.